I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Ya kita udah selesai break. Kita lanjut lagi ya untuk ngobrolnya. Ini Om, aku penasaran Om. Kenapa nama kliniknya itu Sadewa? Kenapa Sadewa gitu? Di antara tokoh wayang yang lain. Nama yayasannya kan Semar. Yayasan. Dulu kliniknya juga namanya Semar gitu. Cuman Semar itu menjadi nama yayasan sehingga Semar ini menaungi beberapa kegiatan gitu. Karena yayasannya itu Semar, sehingga Semar ini menaungi kegiatan rumah sakit Ibu dan Anak. Kemudian ada klinik kecil di Liwangan sana itu ya namanya Madukoro, itu ya di bawah Yayasan Semar. Kemudian ada sekolah di depannya ini ada sekolah SMK Kesehatan sama farmasi, itu juga di bawah Yayasan Semar. Di Kulon Progo juga ada sekolah SMK Kesehatan, itu ya dalam satu yayasan gitu. Sehingga rumah sakitnya mengambil nama di bawahnya turunannya Semar. Nah, kemudian kita mengambil Sadewa. Kalau Sadewa itu kan anak yang paling kecil dari Pandawa ya. Anda kan tahu persis itu. Jadi kembar Nakula Sadewa. Hanya Sadewa ini di antara 5 Pandawa ini, Sadewa ini kan ya meskipun tidak terkenal sekali ya, tapi ya agak cerdas lah gitu. Iya, iya. Tapi di antara jadi itu kenapa mengambil Sadewa? Oh, karena yang paling bungsu terus kecerdasannya itu ya kita mengambil kecerdasannya, dan Semar kan sebagai pemomongnya gitu ya. Jadi masih cocok lah Semar sebagai pemomongnya, Sadewa ini yang dimong gitu. Kalau mau ngambil yang lain tuh ya ada sisi-sisi negatifnya, misalnya kayak ambil Janoko, kan itu Janoko kan suka main perempuan. Nggak cocok ya kalau dijadikan. Ada negatifnya itu. Werkudara ya kurang sopan misalnya gitu. Terus kalau Puntadewa itu terlalu ikhlas, terlalu semua dikasihkan, kalau diminta dikasihkan itu. Istri aja diminta orang dikasihkan kalau Puntadewa itu. Jadi kan itu kurang ada sisi-sisi yang kurang, menurut saya kurang, nilai-nilainya kurang ini ya. Ya banyak prestasinya tapi ya ada nilai-nilai yang menjadi catatan. Oke. Terus selanjutnya juga ini sih Om, kayak pengen tahu aja mungkin Om kan basicnya dokter ya Om, dokter spesialis skin. Terus akhirnya karir, maksudnya Om akhirnya memutuskan untuk akhirnya mengabdi ke daerah asalnya Om di Kulon Progo gitu-gitu, terus sampai akhirnya sekarang jadi ketua BKKBN, kepala BKKBN. Apa sih Om yang dari perjalanan itu kira-kira ya memang itu agak patologis juga ya. Patologis. Jadi kalau sebetulnya filosofi kebanyakan itu kan ada nasihat ya, bahwa kalau jadi monyet, kalau loncat dari pohon kalau loncat jangan jauh-jauh dari pohonnya. Kalau filosofinya kan gitu. Kalau Anda itu jadi monyet di tengah hutan, kalau mau loncat jangan jauh-jauh dari pohonnya. Nah, mungkin kalau dipandang dari situ, saya tuh loncatnya agak kejauhan gitu. Jadi dari pohon kesehatan ke bupati misalnya gitu, agak jauh gitu, terlalu jauh gitu. Saya mengatakan ada patologinya di situ gitu. Cuman kalau misalkan dianggap ada dekatnya, karena jadi dokter itu kan pelayan ya, pelayan publik gitu, sehingga jadi bupati itu ya hanya memperluas pelayanan itu ya. Ada benang merah yang agak menarik ketika dokter itu kan filosofinya, kalau saya sebagai dokter itu harus memuaskan ya, semua pasien harus puas, filosofi sebagai dokter.
Cuman kita tahu bahwa tidak bisa menyembuhkan 100%. Nah, tetapi bisa memuaskan, harus memuaskan 100%. Ini satu ekspektasi ya. Adil makmur itu ya fakta morgana, tapi tetap filosofinya harus adil makmur. Ini jadi dokter juga gitu. Filosofinya saya harus memuaskan semua pasien. Nah, tapi saya tidak akan bisa menyembuhkan semua pasien karena kesembuhan hanya milik Tuhan kan gitu ya. Nah, itu yang menjadi benang merah bahwa oh ya kalau melayani masyarakat itu juga bisa diambil dari filosofi kedokteran ya. Saya harus memuaskan semua rakyat itu, tapi saya tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Ya. Nah, jadi ilmu kedokteran ini bisa untuk melayani publik dengan ilmu bahwa saya akan memuaskan tapi tidak mesti memenuhi ekspektasinya. Ya. Ada orang demo minta ini minta itu, saya akan memuaskan tentang demo itu, tapi saya tidak akan bisa memenuhi ekspektasinya. Ya, meskipun saya tidak vulgar ngomong gitu. Tapi cita-cita saya dalam hati tinggi bahwa saya harus memuaskan semua yang demo itu. Sampai sebelum demo pun saya sudah datang ke rumahnya duluan. Gitu. Saking pinginnya memuaskan itu saya sampai begitu. Jadi ada mendengar oh ini masyarakat mau demo karena bandara itu. Udahlah saya ke sana duluan gitu. Orang kan agak gelo juga loh kok malah kesini gitu kan. Tapi karena energi saya tinggi kan apa? Saya ingin mau menjawab apa-apa pertanyaan dia. Nah meskipun saya yakin nggak bisa memenuhi ekspektasinya karena ekspektasinya saya nggak mau pindah lah ya mungkin nggak bisa. Tapi saya bisa. Ada orang minta saya jalannya harus selesai bagus ini ya kan Pemda kan uangnya terbatas. Saya ke sana, saya ikut gugur gunung pegang pacul, ikut bersama rakyat itu kan orang udah tenang. Wah aduh ya Pak Bupati. Udah memuaskan. Jadi orang iya memuaskan sudah puas dulu dia sudah tenang dulu Pak saya jadi tidak demo lagi dia sudah tenang dulu lah. Oke karena dia sudah tenang ya berarti kita proses itu bisa diterima lah. Tapi bahwa memuaskan itu penting. Ya, saya pun begitu waktu itu jadi bupati bulan Juni ya bulan September saya sudah mengumumkan bahwa semua rakyat ini berobat di puskesmas gratis gitu. Karena saya tahu rakyat itu butuh dipuaskan itu meskipun ya pelaksanaannya iya semua gratis di puskesmas tuh dalam hati saya puskesmas tuh retribusinya cuma 7.500 ya. Sudah tahu wow, semua berobat pun saya bayari bisa Pemda bisa bayari uang cuma 7.500 tapi kalau mau ke rumah sakit nanti dulu kalau yang puskesmas tadi semua BPJS maupun tidak BPJS saya gratiskan yang nggak punya BPJS klaim ke saya ke Pemda itu itu udah memuaskan mereka ya, rakyat itu wah enak ya berobat itu jadi antara digratiskan sama dimudahkan itu sebetulnya lebih senang dimudahkan itu. Ini kan mudah tanpa harus kartu yang penting punya KTP itu kan memudahkan ya kan itu strategi memuaskan gitu. Nah, kemudian di rumah sakit juga semua yang punya BPJS maupun tidak punya BPJS pokoknya berobat silakan saya jamin tidak usah pakai yang nggak punya BPJS pun tunjukkan KTP. Nah, oh ini KTP Kulon Progo ya udah Anda diterima cuman tak kasih kelas 3 nah tak kasih plafon 5 juta gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya BPJS sudah saya bayari 5 juta Anda mondoknya di kelas 3 wah akhirnya kelas 3 penuh wah supaya puas tak bikin peraturan bupati kalau kelas 3 penuh boleh naik kelas 1 atau kelas 2 tapi tetap dihitung kelas 3 gitu. Akhirnya kita buat aturan orang kan dimudahkan wah saya yang penting punya KTP ini nah itu kan hanya dalam rangka memuaskan itu memuaskan tapi kami nggak bisa memenuhi ekspektasinya gratis totally hanya saya kasih plafon 5 juta tapi dia senang sekali sangat senang itu nah, itu bukti bahwa memuaskan itu sudah menjadi bagian yang penting ya meskipun saya tidak bisa totally menggratiskan dia daripada BPJS itu menggratiskan masih 25 juta lah 50 juta tapi prosedurnya sulitnya setengah mati marah-marah pulang pasien itu karena bau asem saya itu di pingpong harus ke sana kemari pada digratisin tapi kalau dengan saya sudah nombok sendiri tapi dia terima kasih gitu karena dia dimudahkan nah barangkali tadi saya mengakui ya bahwa saya dari loncat dari pohonnya itu terlalu jauh gitu. Sampai istri saya nangis-nangis ya. Jadi, ini kok ketemplean setan dari mana gitu. Kok tiba-tiba suami saya kok dari bupati gitu. Ini ketempelan setan dari mana pertanyaan dalam hati istri saya itu saya tahu tangis hatinya istri saya itu seperti apa tapi saya sendiri kan juga bukan bercita-cita ingin jadi bupati hanya ada situasi yang mengerucut seperti itu dan kemudian bagi saya terus akhirnya ya udah untuk belajar
waktu itu ya saya agak setback ke belakang ya, bahwa oh ternyata hidup saya itu seolah-olah Tuhan tidak membolehkan saya hidup enak gitu. Jadi waktu saya kecil, saya kelas 1 SD, bapak saya pindah ke Gunung Kidul. Bapak saya anaknya 8 ya, saya anak nomor kecil ya. Kakak-kakak saya semua ikut ke Gunung Kidul. Nah, saya nggak tahu, refleks saya memutuskan saya tidak ikut. Jadi saya tinggal di hutan di Kulon Progo itu, dulu belum ada jalan juga ke Wates itu. Saya cenderung ikut sama orang di tengah hutan. Pekerjaan saya ngembala kambing, pelihara ayam, begitu. Jadi saya lebih jatuh cinta dengan kambing dan ayam itu daripada ikut bapak saya. Padahal bapak saya hidupnya agak enak karena di Gunung Kidul itu di tepi jalan besar. Kalau saya di atas gunung sana mau ke Wates saja jalan setengah hari gitu. Jadi refleks saya memilih hidup yang sulit itu. Jadi waktu saya SMP, bapak saya itu pindah punya rumah dinas di depan SMP, jaraknya cuma 50 meter. Saya tetap tinggal di pucuk gunung, jalan kaki 4 kilo untuk sekolah itu. Jadi refleks saya itu, oh ya saya itu selalu milih yang agak sulit-sulit ya itu. Waktu ditanya kepala dinas, Pak Asto mau di puskesmas mana? Kan refleks saya juga sudah saya kan kesini pengen di daerah yang terpencil, itu sangat terpencil. Jadi refleks saya milih yang sulit. Padahal waktu itu sampai Pak Said Suharmani kepada saya, udah dipikir tenang deh, udah dipikir betul deh. Kamu kan saya dititipi sama Pak Jafar itu kepala Bapeda. Karena saya tidur di tempatnya Pak Kepala Bapeda provinsi, ya setengah nitip ke saya, coba ditaruh di tempat yang agak kota. Tapi saya kan tetap milih yang pelosok itu. Dan ternyata pelosoknya itu betul-betul nggak enak itu. Tapi ya itulah sampai istri saya ini, aduh kakinya itu dulu, dimakan nyamuk semua tuh, hitam-hitam itu. Mertua saya kan datang ke sana nengok saya, kasihan loh. Terus ini ya ada es di sini, di pedalaman kok ada es itu. Seneng ibu mertua saya itu minum es tuh. Ini warnanya coklat, ternyata warna coklat warna Sungai Mahakam itu. Jadi darahnya sangat udik sekali. Makan nangka seneng sekali. Ini ada nangka enak sekali. Ternyata nangkanya nyucinya di bawah jamban-jamban. Jadi habis makan yang muntah-muntah. Jadi saya nggak tahu kok, refleks saya itu tetap semangat itu, pengen milih yang tersulit. Waktu itu terus ambil spesialis itu juga. Sebenarnya kita nggak punya uang, ya nggak punya uang. Saya sama istri nggak punya uang. Nikah saja dulu jujur pinjam kepala dinas, dikasih pinjami 1 juta. Ya pinjam 1 juta sama kepala dinas, tak pakai untuk mahar istri saya. Tapi waktu saya pulang ke Kalimantan, bapak mertua saya itu nyangoni saya 1 juta. Jangan-jangan maharnya dikembalikan. saking sulitnya di puskesmas itu. Tapi saya juga milihnya Opjin. Padahal Opjin itu waktu itu ya kesannya harus punya uang banyak. Padahal saya sampai di tes sama Prof Hakim itu, punya uang berapa Mas? Saya dapat 20 juta Prof. Loh, kamu sekolah berdua sama istrinya punya uang 20 juta. Loh, apa tekan itu? Ya Prof. Terus ya sudahlah, bismillah ya. Jadi artinya ya kita milih yang pahit-pahit ya. Terus waktu lulus, saya itu kan ya lulus tuh nggak punya apa-apa. Karena kan baru miskin-miskinnya itu lulus spesialis, nggak punya apa-apa, sama punya motor aja kecurian ya. Jadi waktu itu akhirnya saya ditawari suruh jadi staf itu. Kan teman-teman saya Dr. Haliliarti, Dr. Inayatullah, Asto, Inayatullah, Asto, masa kamu mau jadi staf? Loh, kenapa Mas? Nah, satu angkatan dan Mas Inayatullah. Loh, kamu kan tidak punya apa-apa. Terus kapan mau kamu bisa beli mobil atau apa kan? Ini kita ini ya perlu hidup. Kamu di sini apa bisa hidup gitu kan? Teman-teman semua milih swasta semua. Jadi Dr. Haliliarti angkatan saya milih awal bros, langsung digaji 60 juta sebagai istilahnya uang istilahnya basic salary-nya ya, awal bro 60 juta. Sampai saya diprovokasi sama Dr. Haliliarti, teman saya sangat, loh coba kamu sama istrinya, nanti tak bilangkan sama Reni, ikut kawal bros sama saya, berdua sudah 120 juta loh. Itu saya tuh, aduh iya juga ya. Di sini kan nggak dapat apa-apa, mungkin disuruh sama Profesor Jawati suruh sana suruh sini kan, jadi kacung lah di sini. Tapi saya tuh ya milihnya jadi kacung itu. Saya milihnya jadi kacung itu. Ada refleks saya milih kacung, milih jadi kacung. Nah yang terakhir
terakhir masalah bupati ini kan saya kan baru lulus konsultan itu tahun 2006 ya. Jadi sebetulnya baru 4 tahun saya menikmati praktek. Ya. Tapi ya saya dari sisi penghasilan mungkin baru ya nyaman lah merasakan dapat penghasilan tanpa sekolah, tidak nyambi sekolah. Nah, tapi tiba-tiba harus menanggapi masalah bupati di Kulon Progo. Jadi saya setback ya, oh ya berarti Tuhan itu memang tidak mengizinkan saya hidup enak gitu ya. Jadi, ya sudah, ya mungkin ditakdirkan saya hidupnya memang tidak dalam kenyamanan, tapi dalam yang agak sulit-sulit. Ya udahlah, saya pindah Kulon Progo, gaji 6.200.000 jadi bupati. Kalau jadi dokter kan ya lumayan. Kira-kira begitu. Jadi mungkin ada refleks mengambil satu keputusan yang cenderung memilih yang sulit. Itu saya merasakan bahwa di Kulon Progo pun setelah bangun bandara selesai sebenarnya orang juga belum mau. Oh, nanti Pak Asta enak tuh investor-investor pada datang, tinggal Pak Asta tinggal memanen buahnya. Terus Pak Jokowi udah keluarkan SK tanpa saya dipanggil, cuman pernah diajak ngobrol-ngobrol gitu. Sama Bu Mega diajak ngobrol sama Pak Jokowi. Tiba-tiba SK keluar bulan Januari. Padahal saya pilkada itu baru habis capeknya baru 2,5 tahun lah, belum 2 tahun lah waktu itu. Bandara belum diresmikan. Saya nawar ya udah diresmikan dulu. Akhirnya Juli saya pindah Jakarta. Ya kan, ini saya ya memang tidak boleh menikmati Kulon Progo juga. Oh iya. Jadi saya hubungkan jadi hidup saya takdirnya tidak boleh nikmati. Akhirnya saya hijrah Jakarta dan di BKKBN juga waduh banyak sekali masalah. Jadi akhirnya ya, sampai sekarang. Jadi kira-kira begitulah lah. Ya saya ambil hikmahnya saja bahwa ketika kita pernah menjabat yang di luar dokter ini ya ada istilahnya pendewasaan, ada transformasi berbagai hal, termasuk transformasi pendewasaan cara berpikir dan juga transformasi spiritual. Dalam arti mungkin lebih mudah dekat pada Tuhan karena kita itu hidupnya di ujung tanduk sehingga kita lebih mudah mendekatkan diri pada Tuhan karena tadi waduh ini kita sebentar aja bisa disenggol orang aja bisa jatuh. Kalau jadi dokter uangnya banyak kayak Ramli misalnya itu kan nggak kelilingan bisa keleleng karena tidak dalam ancaman. Kalau kita ini kan under pressure sama DPR sama ini sampai sekarang itu marah-marah sama DPR kan berarti kita tidak hidup di atas dominasi diri sendiri. Saya bilang sama Penny kemarin kita tidak hidup di atas dominasi diri sendiri. Kira-kira itu ya. Kenapa jadi bupati ya kira-kira tidak tahu tercapai atau tidak. Tapi mungkin karakter yang tak dengar dari cerita mungkin Om Basto karena apa ya ngambil keputusan tuh kayak misalnya tadi yang muntu itu kayak dengan tenang tapi strategis terus jadi tepat sasaran gitu loh mungkin salah satunya itu ya Om. Karakter yang mempertemukan ngotak-atik ya Ben ya istilahnya ngotak-atik mempertemukan ada permasalahan ini kadang-kadang memang kita ya butuh strategi ya ada strategi ya seperti orang demo pertama demo kan ya sekitar 1.500 ya bawa truk gitu. Nah itu kan kalau kita nggak ngotak-atik bagaimana cara mensiasati dia mungkin kita ya bisa kewalahan itu tapi ya sudahlah kita akali dengan ini ada pemimpinnya enggak? Ada Pak ini siapa pemimpinnya? Ini pengurus-pengurusnya ini ya udah kamu itu dipercaya betul sama orang yang demo 1.500 lalu iya Pak saya dipercaya gitu. Saya adalah pemimpinnya kalau Anda dipercaya ya sudah Anda yang saya panggil untuk diskusi sama saya gitu. Terus mana pengurusnya? 30 orang ya udah 30 orang masuk karena Anda pemimpinnya. Terus tak uji setelah itu coba setelah diskusi sama saya hasil keputusannya kamu sampaikan kepada orang 1.500. Wah nggak berani Pak saya. Wah berarti Anda bukan pemimpin dong.
Ternyata bukan pemimpin dong. Gimana sih? Jadi saya juga bisa memarahi pendemo, tidak hanya pendemo memarahi saya. Berarti karakter yang maksudnya kayak dalam artian kepemimpinan itu salah satunya tenang menghadapi masalah gitu ya, Om. Ya belajar lah, mungkin ya memang akhirnya harus begitu, harus begitu. Memang kadang saya akhirnya hafal juga masalah itu kalau berat itu peng gitu ya. Jadi seperti kita tuh bisa merah gitu. Tapi saya tahu, wah ini nanti besok pagi saya mungkin sudah seger gitu. Oh, Nah, oke. jadi saya cuman saya kadang-kadang juga mengalihkan, termasuk saya praktek itu kan sebetulnya healing room ya. Di praktek ini healing room saya kan Ketemu pasien. kalau pagi hari berdebat dengan DPR yang wah berat sekali itu, terus mungkin ada masalah-masalah urusan dengan penegak hukum itu juga kadang berat itu. Kalau saya terus pindah pikiran saya ke yang temanya jauh itu kan saya kan bisa putus dengan itu. Jadi saya bisa fresh ya. Saya bisa fresh. Ya, jadi tidak mungkin saya malah kalau tidak praktek atau mungkin tidak ada kegiatan lain yang jauh dari itu mungkin saya malah stres memikirkan itu terus. Tapi kalau begitu teralihkan. Jadi menjadi healing room ya. Jadi ya akhirnya begitu. Ya, masalah-masalah berat istri nggak ada yang tahu. Ya, tidak pernah cerita. Jadi istri saya happy terus. Ya. Manajemen. Jadi istri saya nggak praktek di rumah sakit sini gitu. Supaya steril dari masalah. ini prakteknya ada di Sarjito, suruh praktek di sini, wah anda aja lah itu. Anaknya ini kan kemarin nih. Masih ya, tapi terakhir udah nggak praktek. Sejak COVID sudah nggak praktek. Dulu pun sedikit sekali lah, mama sedikit sekali praktek di ya dokter anaknya sekarang ada berapa? Ada 8 jadi udah dokter anaknya 8, dokter opsinya 12 jadi saya pun hanya satu di antara 12. Terus tapi jadi tanya. nah kira-kira gitu ya. Siap, Om. Waktu itu ini Om, ini agak sedikit bahas tentang yang lain. Nah. Aku sama Dekna kan sempat diskusi debat gitu. Kenapa sih stunting itu jadi masalah nasional gitu? Ya, Maksudnya kayak bukannya itu kayak tanggung jawab keluarga masing-masing ya? Oh, Itu gimana? Gini ya, ini kalau saya jawab gitu, stunting itu kan masalah dasar. Seperti kemiskinan itu kan masalah dasar. Masalah dasar. Stunting juga masalah dasar. Karena apa? Ya common problem ya. Jadi problem yang sangat umum. Sebetulnya aslinya ya, pemerintah itu kalau menyelesaikan masalah yang dasar itu mampunya maksimal 30%. Maksimal 30%, itu sudah hebat banget ya. Jadi selain itu yang menyelesaikan adalah apa? Publik sendiri, masyarakat sendiri. Bahkan peran swasta, perguruan tinggi, istilahnya ada pentahelik ya, peran swasta, perguruan tinggi, ya masyarakat gitu. Jadi makanya kalau negara itu akan menyelesaikan masalah stunting dengan uangnya negara sendiri nggak mungkin. Agak sulit. Makanya harus memang keluarga itu sendiri punya kesadaran bahwa keluarga itu punya kesadaran. Sama lah dulu masalah banyak anak banyak negeri banyak rezeki itu adalah masalah rakyat, masalah publik gitu. Makanya waktu itu ya terus sosialisasi 2 anak cukup gitu kan. Terus akhirnya ya menjadi beban semua orang ya, bahwa kalau 2 anak saja beban semua orang. Jadi karena negara ini sebetulnya aslinya kalau menyelesaikan masalah dasar itu mampunya seperti itu, lainnya gotong royong. Berarti maksudnya peran pemerintah tuh sebenarnya kayak membuka pikiran kayak memacu. Ya memacu, merubah mindset masyarakat. Merubah mindset masyarakat. Ada istilahnya ya merubah mindset, behavior ya demand creation ya. Jadi meng-create demand ya. Kadang rakyat merasa tidak butuh tapi ini harus di demand creation ya. Jadi harus membuat dia jadi butuh. Butuh. Nah ini strategi kampanye ini. Gimana?
Jadi harus memang itu butuh campaign itu, butuh campaign. Makanya kita campaign kemana-mana tentang stunting itu. Jadi campaign supaya orang tuh betul-betul ini stunting. Memang sengaja kita bikin jangan tenang gitu, bikin gaduh. Ya, bikin gaduh. Dibikin gaduh, biar orang ngapain? Kamu aja sampai tanya tentang stunting. Nah, ada bantikan Karena Anda termasuk kena dampak kegaduhan. Iya, berarti kan nyampe Om. Iya nyampe. Misinya. Sekarang banyak tesis-tesis itu tentang stunting karena Iya, benar. kegaduhan stunting. Ya membreakthrough ya supaya ketenangan itu tidak tenang. Jadi orang kalau mau berubah itu kan dari ketenangan di breakthrough dulu supaya ada perubahan. Ya kalau tenang terus ya apa istilahnya ya di zona nyaman. Harus di breakthrough jas. Iya. Aduh. Ya itulah kira-kira. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya udah menjawab sebenarnya. Jadi sebenarnya negara tuh sadar cuma mau 30%, tapi itu diusahakan gitu ya Om. Ya, jadi meskipun kemampuannya 30%, tetap cita-citanya 100%. Kita bilang kayaknya nggak mungkin deh. Iya, karena menurut kita kayak iya kan. Iya, ya kita selalu membuat target itu kan seperti fakta morgana. Iya. Seperti ayo kita rakyat terus adil dan makmur. Sejak zaman saya SMP, kawan adil makmur ada. Sampai sekarang mana adil makmur ya? Enggak sampai-sampai kan seperti fakta morgana. Kita deketi jauh. Tapi ya supaya kita terpancing untuk lari seperti terpancing lari. Jadi akhirnya kita lari terus menuju zero stunting gitu. Tidak bisa-bisa. Padahal untuk zero tidak mungkin, zero tidak mungkin possible. Tapi kita harus energi kita biar muncul terus, lari terus. Ya, itu bagian strategi. Kalau itu memang aturan ini bisa berjalan. Iya. Maksudnya maunya struggle gitu. Maksudnya selalu ada tantangan di jalan. Iya, tetap ada perbedaan yang nyata sama istri. Jadi contoh gini misalnya waktu mau mendirikan rumah sakit itu, saya terima dulu pasien. Nah, istri kalang kabut loh. Ini kan masakannya gimana? belum ada yang memasak, belum ada piringnya masih kurang gitu waktu awal karena kan terima pasien itu cuma di ruang tidur sebelah kamar tidur itu. Terus kamar tidur saya sulap jadi kamar operasi gitu. jadi mama gimana sih itu, tapi ya kita kalau nggak begitu ya nggak sampai gitu, nggak sampai akhirnya memaksakan diri. Cuman endingnya ya tetap mama pesen lain kali kalau merencanakan jangan seperti ini. Artinya apa yang kita tempuh ini termasuk ketidaknormalan. Artinya pesannya dia tetap besok lain kali kalau merencanakan jangan seperti ini. Jadi kalau merencanakan hal baru Harus menjalani. tapi kalau perencanaan terlalu panjang kan nggak sampai-sampai. Jadi pertanyaan proyek. Apapun boleh dijadikan apa saja. Mau dibeli apa ya? Tapi yang saya mau catat bahwa hidup ini sebetulnya tidak kemudian ada tujuan yang kemudian kita berhenti dari sebab itu. Itulah hidup. Terus menjalani hidup itu dalam seperti ini, dalam dinamika yang seperti ini. Tetapi beliau ini adalah seorang yang cita-citanya selalu tinggi. Selalu di atas ini. Jadi di atas cita, beliaulah sebetulnya pelaku dari yang mukanya selalu diberi wortel dan akan mengejarnya selalu itu. Jadi itu yang mewarnai. Makanya kenapa dikatakan tadi memilih yang tidak enak, karena itu bagian dari gap ini yang mau diciptakan sendiri. Iya kan? Iya. Kalau hanya untuk sampai di sini untuk apa juga? Iya. Selalu dia menciptakan gap itu. Ini contoh Pak Benny itu selalu tahu mendebat saya. Ini contoh, Anda sudah membuktikan nih ya. Ini best practice ya. Jadi bahwa saya ngomong begini, Benny diam, terus dia ngomong satu kalimat, cocok. Makanya itu terjalin sampai
Jadi kan, jadi selalu menciptakan jarak antara antara realita dan angan-angan itu. Sehingga ini kan kalau seperti kuda itu dikasih makanan gini, terus dituntun tuh kan makanannya ikut jalan terus ya. Jadi ikut akan terus ngejar makanan itu. Makanya kan ada namanya creative tension sama emotional tension. Jadi kalau karet itu ditarik begini ya, ini kan regangannya tinggi. Kalau semakin tinggi, maka ini lentingannya semakin tinggi. Ya, Anda kalau misalkan cita-citanya apa? Wah, saya mau ya besok kalau bisa, jadi ini sudah PNS di apoteker, besok kalau bisa pensiun itu gini. Lah kan itu tidak, tegangannya nggak tinggi. Itu gimana? Jadi cocok nih. Kalau kamu saya cita-cita mau jadi ibu rumah tangga aja, nanti lelo-lelo-legum pensiun. Oke. Itu kan ini nggak tegang ini. Pasti kamu santai-santai. Tapi kalau saya mau ambil S2, S3, ya sekarang ini saya PNS tapi saya pengen jadi dosen, pengen jadi profesor. Ini kan tinggi sekali. Tinggi sekali. Ini lentingannya pasti kuat. Teng gitu. Kamu bangun pagi aja langsung lari. Oh iya. Wah, saya harus baca buku ini gitu. Karena lentingannya tinggi sekali. Ini namanya creative tension. Tapi kalau kamu emotional tension, ya hanya berdasarkan perasaan aja kan kamu, masa aku ngene wae, gini aja lah, itu kendor sekali ini. Benar. Kendor sekali. Makanya ini tadi yang sampaikan Ben itu, bahwa ini harus diregangkan terus. Punyalah cita-cita setinggi langit. Lumayan kalau jatuh ya di awan, lumayan lah. Tapi kalau cita-citanya setinggi pohon kelapa kan jatuhnya bisa di pinggir kali. Ya. Jadi itu betul, itu udah pas sekali. Iya. Menyimpulkan dari semuanya. Karena ada hal yang sama dengan papa. Iya. Papa seorang pencari juga. Kalau beliau ini mau mencapai sesuatu gitu. Kalau beliau itu justru sebenarnya yang banyak berputar itu beliau. Tadi dia yang mendalilkan bahwa saya yang berputar. Saya berputar selama belum ketemu. Begitu saya bertemu, karena barang itu pasti hukumnya. Nah, ini kan pencarian apa ini kan gitu. Sedangkan saya pencarian tuh ilmu. Kalau beliau kan tentu struggle-nya itu. Jadi beliau yang menikmati perputaran itu. Dengan saya kalau sudah bertemu barang pasti itu, saya akan berperan saja. Seperti karena yang dicari kan saya sendiri. Yang saya cari itu adalah diri saya sendiri, seperti Dewa Ruci gitu ya. Yang dicari itu adalah saya sendiri lah. Kalau sudah bertemu, mau apa lagi sekarang? Ya saya berproses sesuai dengan semesta maunya gitu. Tapi tidak ada suatu gap yang saya ciptakan lagi dari sebab itu. Nah ini yang berbeda kemudian akan ketemu ya. Nah, kemudian saya akan berdamai dengan keadaan itu dan menikmati keadaan itu. Tapi bukan sebuah ngelokro, bukan seperti tension emotional tension atau apa. Tapi sebuah pencarian, dan setelah itu kita akan bergerak berdasarkan kebersatuan dengan diri kita. Kan begitu? Raga dan nyawa yang disepakatkan ini tadi bergerak berdasarkan apa maunya. Apa maunya apa? Ya apa maunya semesta. Dan beliau beliau kedudukannya kan di tempat yang seperti yang beliau memerlukannya, dan saya kan di tempat yang seperti diperlukan di manapun. Jadi kalau ini kan orang-orang pondok, Jadi orang itu ada orang Islam, tapi ada orang mukmin. Ya, orang Islam itu ya punya KTP, sholat, bayar zakat, puasa. Tapi kan belum tentu mukmin. Hanya Muslim saja. Oh, ini memenuhi syarat-syarat ciri-ciri orang Muslim, tapi belum tentu mukmin. Ya. Nah, Benny ini sebetulnya orang mukmin. Iya, yang orang mukmin lah. Saya juga mengaku mukmin juga. Saya juga juga gitu loh. Mungkin Benny kan tidak perlu bangun masjid, gitu kan. Mungkin saya lain cita-citanya, wah aku bangun masjid lah. Beda tapi anunya sama, bahwa tujuannya itu kita jadi orang mukmin, bukan hanya Muslim. Kalau Muslim hanya gelar, hanya pangkat, hanya derajat, yang kebiarin semua embel-embel pangkat derajat, ya profesor, ya dokter, ya macam-macam itu kan, ya sholat, ya zakat, ya puasa, itu kan
kan semua atribut ada. Iya. Oh dia Muslim itu. Iya. Tapi ternyata belum tentu mukmin gitu loh. Iya, iya. Makanya ada profesor jadi profesor, ada yang profesor yang jadi. Kan beda ya kan. Ada yang jadi profesor tapi ya bukan profesor yang jadi. Karena setelah dari profesor ya mendungkruk saja, nggak ada hasilnya juga nggak ada, apa-apanya juga nggak ada. Itu hanya bingung untuk mempertahankan keprofesorannya, terus nulis saja cuma nyontoh tempatnya ke temannya kan, ada yang begitu ya. Nah, karena dia ya hanya mengatributkan Ini ada ruang yang tersenggol ya dia kan. ya kan kira-kira gitu. ada Mencari ada- hakikat sama-sama. Iya, ini ya. sama-sama hakikatnya. Jadi Benny tadi dia apa ya menemukan yang hakiki tadi di balik semua itu, Di balik semua itu itu. menemukan juga gitu. Cuman jangan dipandang dari atributnya, jangan dipandang dari atributnya karena ya tadi ada orang yang jadi profesor ataupun jadi bupati, tapi bukan bupati yang jadi. Iya, iya, iya. Mungkin hanya jadi lurah tapi mungkin bukan lurah yang jadi, karena hanya jadi-jadian dalam arti hanya jadi gitu aja. Iya. Antara Hal seperti itu Ya. betul. Karena beliau tidak main-main gitu. Iya, iya, iya. Di dalam sebuah peran itu tidak pernah bermain-main. Iya, 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 iya. Karena kalau kita berpikir seperti itu kan, nah saya jangan hanya jadi objin, tapi adalah objin yang jadi. Gitu. Artinya mungkin kalau Pak Dr. Sayuri ya saya bukan hanya jadi direktur, tapi saya direktur yang jadi. Sehingga banyak kreativitas gitu. Karena cita-citanya selalu direktur yang jadi. Ya, saya kalau misalkan menjabat apa gitu ya, kan kita terus jadi gelisah. Jangan-jangan kalau bukan saya yang jabat lebih baik gitu. Ya kita jadi gelisah jadi kan. Jadi kan kita jangan-jangan ini kok saya apa ya karena saya jangan-jangan nggak ada saya aja nggak tetap kalah gitu. Iya, 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 iya. Jadi antara ada saya dan tidak ada saya itu Oh, jangan-jangan itu tidak ada beda. pengaruhnya. Atau malah sebaliknya, jangan-jangan kalau ada Saya saya malah malah kacau tambah gitu kan. Jangan-jangan ini kalau nggak ada saya lebih lancar gitu. Kan akhirnya kita selalu begitu kalau gitu. Nah akhirnya kita ya terus tadi seperti yang disampaikan Benny tadi ngejar wortel tadi, ini bagaimana supaya kita ini bisa ada, ya energi potensialnya selalu diciptakan. Nah, makanya tadi Anda yang muda jangan menciptakan ya emotional tension, tapi harus creative tension. Itu nanti dicari sendiri di literaturnya Rocky Gerung. Orangnya gerung. Cuma logika loh ini kan. Iya, iya, iya. Tapi memang antara emotional tension dengan creative tension. Cita-cita Iya, iya, iya. diterjemahkan dalam bentuk bahasa sederhana wortel. Tadi ya udah atau rumput yang di depan kuda. Jadi tinggal butuhnya kalian atau yang kompatibel di kalian yang Iya, iya, iya. ya. Karena perannya nyata semua dan harus ada kedua-duanya dalam kehidupan ini supaya kita ketika bertemu kita akan kembali merasakan siapa kita. Seperti kejujurannya untuk mengatakan bahwa tanpa saya jangan-jangan lebih baik, itu sebuah kejujuran yang menurut saya itu luar biasa sekali untuk seorang yang berperan besar dalam dunia ya. Nah, kalau pengamat ini kan beda, dia mengamati sampai mengerti apa itu peran, sehingga dia berkiprah untuk menemukan semua itu pengertian itu, dia lakon istilahnya. Tetapi lakon itu kan tidak selalu berdarah-darah. Nah, beliau menikmati peperangan atau sebuah hasil dan capaian dan jarak yang dibuatnya itu tadi. Nah, di sini sama saja semua itu tidak ada yang buruk, kalian tinggal mengambilnya. Iya. Bahkan ini hanya 2 orang, sebetulnya banyak orang juga punya peran-peran yang berbeda dan bisa diambil diambil intisarinya, karena tiap-tiap diri itu sebenarnya berperan itu tidak sia-sia juga. Nah, kecuali yang menyia-nyiakan peran dirinya kan, yang tadi Iya. itu. Jadi hidup itu ada yang jadi dan ada yang sekedar hidup. Iya, itu yang menjadi catatan bersama lah. Kalau bisa kita ini ya hidup itu ya jadi, ya memang hidup, bukan asal hidup. Ya. Oleh karena itu kompetensi hidup. Ayo silakan ditutup. Kompetensi hidup itu. Ya. Tapi sebelum ditutup ya, kita ini kan dibesarkan oleh orang tua.
Jadi sebetulnya suksesnya itu ada pada orang tua. Ya, kalau kita ini ya, kalau saya bilang wah, iya ya Tuhan memang betul-betul menolong kita, tapi sebagai wasilahnya atau sebagai perantaranya adalah bapak saya, ibu saya yang hebat betul mendidik anaknya. Nah, sehingga saya sama bapak saya itu kalah. Saya mungkin belum bisa sehebat mendidik anak bapak saya menjadikan saya. Ya. Nah, Benny juga sama, mungkin mengalami hal yang sama dari sisi latar belakang. Nah, kemudian saya sebenarnya punya pertanyaan juga. Sebenarnya saya punya pertanyaan. Jadi, kalau cara Benny untuk supaya bisa menyayangi orang tua, mendidiknya itu anak itu bisa ya seperti harapan itu, kan beda caranya. Ya. Contoh anaknya Benny ini semua anak-anak ini semua pada dicelupkan di pondok pesantren. Ya, sibgoh itu artinya mencelup itu. Nah, jadi Anda di sibgoh tuloh, jadi dicelupkan di dalam nilai-nilai ketuhanan. Yang nyelupkan Kresno ini. Jadi seperti Anda itu dimasukkan di telenging samudra loyo itu. Jadi supaya Anda jadi Dewaruci atau apa. Pertanyaan terakhir saya betul-betul bertanya. Jadi ini kan antara pelaku dan yang melakukan ada semua di sini nih. Mencelup biar berwarna ya. Itu kan sebetulnya Benny punya cita-cita supaya bisa mewakili kondisi orang tua zaman dulu, supaya anaknya itu betul-betul masuk dalam kawah Condro Timoko. Nah, saya belum bisa mencontoh beliau untuk mencelupkan anaknya ke kawah Condro Timoko itu gitu. Ya, nah, tapi mungkin saya perlu klarifikasi, artinya barangkali ini mesti ada sesuatu yang saya tidak tahu. Itu episode ceritanya namanya Pandu. Diwayang. Pandu dimasukkan ke Condro Timoko. Contoh ya. Dosanya itu. Ya. Nah, akhirnya karena anaknya itu setia pada Pandu, dia ikut terjun semua, termasuk Semar kan. Iya. Sama-sama terjun. Nah, Masuk kemudian dalam. akhirnya dari sebab itu kan kadewatan ini kan kacau jadi. Bagaimana ini kok semua masuk? Ya. Akhirnya keluarlah dia. Sudah keluar dari Condro Timoko kan begitu. Jadi Maknanya dan sekarang ini periodenya udah periode keluar dari Condro Sudah Timoko. keluar dari Condro Nah, ini yang terakhir kena Condro Timoko Jadi seperti itu. Jadi di White Hasim masuk sama-sama, keluar sama-sama. Nah, gitu. Jadi ya mungkin itu singkatnya begitu. Jadi memang dicelupkan dan semua ikut sampai sesemar-semarnya ikut di situ juga. Ya, dan Nah, akhirnya kemudian kawah itu jadi bergolak karena Ya. kenapa kok Ya. ada yang tidak layak juga ikut masuk. Nah, kan jadi aduh sudah. Masuk Semar masuk juga kan jadi membingungkan dewa tuh. ya, yang masuk aja bingung. Sudah keluar masih bingung. Tapi itu kan satu contoh bahwa ada filosofi di balik makna, ya. Ada makna di balik peristiwa. Ya. Saya sudah bisa menangkap. Iya. Ya. Menjadi pelaku maupun korban ada semua. Sanepo. Oke. Udah Monggo closing and host. closing ya. Yang ngobrolan itu. Nah, nanti setelah Nanti. ini Oh, kita tutup ya ini enggak. tutup dulu. Ya udah kayak gitu. Makasih ya Om. Iya, Udah makasih. menyempatkan waktu untuk kita ngobrol bareng, dan makasih juga untuk insight-insightnya, sangat bermakna untuk anak-anak muda aja sekarang. Ya, terima kasih yang udah nonton. Kayak aduh banget ya. Jangan lupa like, subscribe. Mungkin Om Basto bisa menaikkan engagement channel. Siap. Ya,